Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang obat anti kanker. Adapun sub pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama itu adalah karsinogen, kemudian tentang kanker itu sendiri, kemudian karsinogenesis, dan obat anti kanker berupa penggolongannya, mekanisme aksi, penggunaan, dan efek samping obat. Obat kanker adalah senyawa kemoterapeutik yang digunakan untuk pengobatan tumor atau kanker, di mana tujuan utama kemoterapi kanker adalah merusak secara selektif sel tumor yang berbahaya tanpa mengganggu sel normal. Obat anti kanker sering disebut juga sebagai sitotoksik, sitostatika, atau anti-neoplasma. Karsinogen secara umum dapat diartikan sebagai senyawa penyebab kanker, ya, di mana zat-zat karsinogen ini akan menyebabkan kanker dengan mengubah asam deoksiribonukleat atau DNA di dalam sel-sel tubuh, dan hal ini akan mengganggu proses-proses biologis di dalam tubuh. Nah, karsinogen atau penyebab kanker, ya. Jadi yang menjadi penyebab kanker itu disebut sebagai karsinogen. Apa saja yang bisa kemudian menyebabkan kanker? Yang pertama adalah chemical karsinogen, yaitu senyawa-senyawa kimia yang bisa menyebabkan kanker karena sifatnya sebagai karsinogen, seperti beta-naftalen, benzidin, benzoapiren, 7,12 dimetilbenzaantrasen. Kemudian secara fisik adalah radiasi, dan yang ketiga adalah oleh virus seperti Rous-sarcoma virus. Nah, senyawa karsinogen pada awalnya poliinti-hidrokarbon, yaitu benzoapiren 7,12 dimetilbenzen, ya, benzantrasen, dan metilkolamtren. Juga amina aromatik 2-naftilamin dan senyawa azo, yaitu dimetilaminoazobenzen. Kemudian senyawa karsinogen dapat dikelompokkan menjadi karsinogen organik dan karsinogen anorganik. Karsinogen organik contohnya adalah BP, DMBA, MK, CCl4, CHCl3, dan DSB. Sedangkan karsinogen anorganik seperti asbes dan kadmium. Adapun penggolongan karsinogen berdasarkan aktivitasnya, yaitu karsinogen primer, yaitu senyawa karsinogen yang dapat langsung bereaksi dengan DNA dan dapat langsung menyebabkan kanker atau bersifat epoksida. Kemudian yang kedua adalah contohnya adalah epoksida, ya. Kemudian yang kedua adalah karsinogen sekunder yang memerlukan aktivasi terlebih dahulu menjadi bentuk aktif dan dapat menyebabkan kanker. Sedangkan berdasarkan potensinya, senyawa karsinogen poten atau kuat dengan dosis rendah dan waktu yang pendek itu telah dapat menimbulkan kanker. Senyawa karsinogen lemah dengan dosis yang besar dan waktu yang panjang baru menimbulkan kanker. Kemungkinan yang terjadi jika sel terkena karsinogen adalah sel itu menjadi mati karena ada perubahan, akhirnya sel tersebut menjadi rusak dan mati. Kemudian terjadi perubahan struktur DNA, tetapi tidak sampai terjadi kematian dan kembali menuju ke normal. Terjadi perubahan struktur DNA tetapi tetap hidup, ya, dan terjadilah yang namanya sel-sel kanker yang kemudian akan berkembang menjadi
kanker. Proses terjadinya kanker atau karsinogenesis itu dipengaruhi oleh radiasi, oleh virus, dan senyawa karsinogen. Yang pertama adalah karsinogenesis atau radiasi, yaitu terjadinya timin dimer, kemudian DNA normal, terjadi ikatan yang tertentu antara untaian DNA 1 dengan untaian yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah timin akan berpasangan dengan adenosin dan sitokin akan berpasangan dengan guanin, di mana terjadi proses yang tidak normal, yaitu T dengan T-timin dimer, dan dapat diterapi dengan sinar biru sehingga dapat menjadi normal kembali. Kemudian karsinogenesis akibat virus yang disebabkan oleh virus kanker, yaitu Rous sarcoma virus, di mana virus kanker ini bersifat sebagai zat karsinogen yang kemudian akan aktif di dalam tubuh dan akan menimbulkan kanker. Genom virus ini sudah ada pada sel normal, tetapi jika terkena radiasi akan aktif, seperti asap rokok, dan genom virus yang tadinya tidak aktif akan menjadi aktif. Kemudian karsinogenesis kimiawi. Yang pertama adalah terjadinya proses epoksidasi. Contohnya adalah BP dengan epoksidase akan menjadi 4,5 epoksi BP dengan molekul DNA, yang kemudian ini mengawali terjadinya kanker. Yang kedua adalah metil hidroksilasi. Contohnya adalah BP dengan hidroksilase dan metilase, yang kemudian akan menjadi 6 metil OH-BP dengan molekul DNA, dan ini akan mengawali terjadinya kanker. Teori karsinogenesis, yaitu teori Bush, ada 3 tingkat, yaitu terjadinya proses inisiasi, promosi, dan akselerasi. Yang kedua, hipotesis delesi katabolik, yaitu sel kehilangan satu atau lebih enzim katabolik melalui mutasi delesi pada DNA. Apa perbedaan sel normal dan jaringan kanker? Kalau jaringan kanker itu kontrol pertumbuhannya hilang, ya, artinya dia akan membelah secara terus-menerus tanpa ada kontrol penghambat. Nah, kemudian daya melekat berkurang atau hilang. Kemudian inhibisi kontak tidak ada, menyebabkan sistem enzim menjadi turun dan enzim pertumbuhan akan semakin meningkat. Sedangkan untuk jaringan normal, untuk poin 1, 2, 3, 4, 5 itu normal. Apa perbedaan antara tumor ganas dan jinak? Kalau tumor ganas, dia sifatnya infiltratif. Kalau jinak, ekspansif, ya. Kemudian tumor ganas itu bisa kambuh, kalau jinak tidak kambuh. Kalau tumor ganas bisa tumbuh dengan cepat, kalau tumor jinak normal pertumbuhannya. Kemudian untuk tumor ganas, antara inti sel dengan sitoplasma, perbandingan ukurannya itu 1:1. Sedangkan tumor jinak 1:4. Untuk tumor ganas, pleomorfi, bentuk dan ukuran inti sel berbeda, sedangkan tumor jinak itu sama. Untuk tumor ganas, sel datianya ada pada beberapa inti, sedangkan untuk tumor jinak satu sel dengan satu inti. Untuk tumor ganas bisa bermetastase atau menjalar hingga ke organ-organ lainnya. Kalau tumor jinak itu tidak. Kalau tumor ganas dia sifatnya anaplasi atau kehilangan diferensiasi, dan tumor jinak dediferensiasi. Tumor dibagi menjadi 2, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak biasa disebut dengan benigna, sedangkan ganas biasa disebut dengan maligna. Untuk tumor maligna ada 2, yaitu sarkoma dan karsinoma. Nah, bagaimana terapi pengobatan kanker? Yang pertama adalah pembedahan, terutama untuk tumor padat yang terlokalisasi. Yang kedua adalah radiasi, yaitu pengobatan penunjang sesudah pembedahan. Yang ketiga adalah kemoterapi, yaitu pengobatan tumor dengan obat-obatan untuk tumor yang tidak terlokalisasi. Kemudian endokrinoterapi,
yaitu penggunaan hormon tertentu untuk pengobatan tumor pada organ yang proliferasinya tergantung hormon. Yang kelima adalah imunoterapi yang berperan penting dalam pencegahan mikrometastase. Penggolongan obat kanker dan tumor dibedakan menjadi 5 golongan. Yang pertama adalah senyawa pengalkil, yang kedua antimetabolit, yang ketiga antibiotika, yang keempat hormon, dan yang kelima adalah senyawa lain. Yang pertama, senyawa pengalkil. Mekanisme kerjanya adalah membentuk ion imonium yang bereaksi dengan bagian asam nukleat yang dapat juga membentuk ion karbonium. Contohnya adalah melvalan, mecloretamin, siklofosfamid, klorambusil, dan mustar urasil. Yang kedua adalah antimetabolit. Strukturnya hampir sama dengan metabolit esensial. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat jalannya metabolisme yang esensial atau pertumbuhan sel kanker melalui penghambatan sintesis folat, purin, pirimidin, nukleosida pirimidin, dan ini semua terjadi pada sintesis DNA. Jadi, yang dihambat sebenarnya itu adalah pada sintesis DNA. Jika DNA pada sel kanker tidak terbentuk, maka sel kanker akan menjadi mati. Nah, pemakaian jenis obat ini harus hati-hati sebab antimetabolit tidak hanya membunuh sel kanker, tetapi juga membunuh sel normal. Jadi dalam pembuatan atau peracikan dari obat-obat anti kanker ini harus dilakukan secara hati-hati oleh tenaga kefarmasian di instalasi farmasi, dilakukan di dalam ruang steril, ruang khusus untuk mencampur obat-obat anti kanker. Contoh obat antimetabolit yang pertama adalah 6-merkaptopurin sebagai antimetabolit purin, 6-tioguanin sebagai antimetabolit guanin, sitarabin sebagai antimetabolit timin atau pirimidin nukleosida, 5-fluorourasil sebagai antimetabolit urasil, dan dakarbasin sebagai antimetabolit 5-aminoimidazol 4-karboksamid. Berikutnya adalah antagonis asam amino, yaitu alanin sebagai antimetabolit. Contohnya selenilalanin, fenilselenilalanin, dan beta-alanin. Kemudian golongan berikutnya adalah antagonis vitamin dan koenzim, yaitu riboflavin sebagai antimetabolit isoriboflavin, dan vitamin B6 atau biasa disebut dengan piridoksal, piridoksamin, atau piridoksin sebagai antimetabolit deoksipiridoxin. Golongan berikutnya adalah antibiotika. Contoh obatnya adalah actinomycin D. Kemudian yang kedua adalah doxorubicin dan daunorubicin. Kemudian yang ketiga adalah bleomycin, yang keempat adalah mitramycin. Actinomycin D ini bekerja menghambat peran dari enzim DNA-RNA polimerase. Kemudian doxorubicin bekerja dengan menghambat enzim DNA-RNA polimerase. Bleomycin bekerja dengan menghambat enzim DNA ligase, dan mitramycin bekerja dengan menghambat enzim DNA-RNA polimerase. Senyawa lainnya adalah prokarbasin, hidroksiurea, asparaginase, kortikosteroid yaitu prednison dan vincristin serta vinblastin. Prokarbasin ini merupakan derivat metilhidrasin yang diabsorpsi dengan baik setelah pemberian peroral dan ekskresinya melalui ginjal. Sedangkan efek sampingnya adalah penekanan sumsum tulang, nausea, vomitus, dan anoreksia. Kemudian yang kedua adalah hidroksiurea dengan mekanisme aksi menghambat sintesis DNA pada sel kanker dan menghambat enzim ribonukleotida reduktase pada sel kanker. Kemudian asparaginase, mekanisme aksinya adalah sel kanker tidak mempunyai enzim asparagin sintetase, karena itu darah harus mensuplai asparagin.
Nah, asparaginase ini yang diberikan menghilangkan asparagin sehingga sel leukemia akan kekurangan asam amino tersebut. Akhirnya akan mati, tetapi sel normal akan dapat mensintesa asparagin sendiri dari aspartat dengan enzim asparagin sintetase. Ya, jadi mekanisme dari asparaginase ini dia menghambat, dia menghilangkan ya suplai asparagin untuk sel kanker. Ya, seperti diketahui bahwa sel kanker ini memerlukan asparagin untuk proses pembentukan polipeptida di dalam selnya. Tetapi karena adanya asparaginase ini akan menghilangkan asparagin itu sehingga sel kanker ini akan mati. Kemudian yang keempat adalah vinkristin dan vinblastin, merupakan suatu alkaloida tumbuhan dengan mekanisme aksi melakukan pemblokan terhadap pembelahan sel pada tahap metafase yang menyebabkan pemisahan benang-benang panjang mikrotubuli. Ya, jadi pada proses pembelahan sel itu kan ada proses tahap metafase. Nah, vinkristin dan vinblastin ini bekerja pada tahap itu dengan menghambat terjadinya pembelahan sel. Contoh lainnya itu adalah kolkisin, podofilotoksin, vinkristin, dan vinblastin. Nah, adapun tempat kerja obat anti kanker, yang pertama adalah yang bekerja pada purin, yaitu methotrexate, kemudian 6-merkaptopurin dan 6-thioguanin. Yang bekerja pada ribonukleotida atau dalam hal ini adalah DNA sel bakteri adalah hidroksiurea, kemudian deoksiribonukleat yaitu methotrexate dan 5-fluorourasil, dan yang keempat adalah deoksiribonukleat juga bekerja pada DNA yaitu sitarabin. Yang bekerja pada DNA juga antibiotik daktinomisin, daunorubicin, doxorubicin, mitramisin, dan bleomycin, dan senyawa pengalkil. Kemudian yang bekerja pada mikrotubulus yang tadi ya alkaloid vinca, yang vinblastin dan vinkristin, serta kolkisin. Oke, terima kasih untuk penggolongan obat-obat anti kanker. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.